Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zurati Damayani. Perkenalkan, nama saya Nazma Diana Nabila. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, saya akan membahas konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatkan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, jumlah penduduk terus bertambah, yang berarti kebutuhan konsumsi juga meningkat. Karena itu, pendapatan juga harus bertambah setiap tahunnya. Dari sisi permintaan, konsumsi naik, dan dari sisi penawaran, pertambahan penduduk butuh lebih banyak lapangan kerja sebagai sumber pendapatan. Jika ekonomi tumbuh tanpa menciptakan lapangan kerja, ketimpangan pendapatan akan terjadi, yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga peningkatan kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja, produksi barang dan jasa atau PDB harus terus meningkat. PDB atau Produk Domestik Bruto sendiri merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Lalu, berikut adalah pengukuran pertumbuhan ekonomi. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dirangkum dalam beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan periode waktu. Pilih periode yang ingin dihitung, misalnya per kuartal, per tahun, atau periode lainnya. Yang kedua, ambil data PDB. Gunakan data PDB pada awal dan akhir periode yang telah ditentukan. PDB bisa diukur berdasarkan harga berlaku nominal atau harga tetap atau real. Lalu masuk ke rumus pertumbuhan ekonomi. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT dikurang PDBT dikurang 1 per PDBT dikurang 1 dikali 100%. PDBT adalah PDB tahun T. Tahun T itu adalah tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya berdasarkan harga konstan. PDBT dikurang 1 adalah PDB tahun sebelumnya. Lalu ini ada faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita sudah ketahui, faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan sebagainya. Yang pertama, sumber daya alam itu adalah faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim, dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, serta kandungan mineral. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah akan mempermudah usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian SDM, meliputi kualitas dan kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada modal. Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang bertujuan untuk menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Yang keempat, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menjadi faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut akan mendorong munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja, modal, dan faktor produksi lain. Terdapat 5 pola penting pertumbuhan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi modern, yaitu
Yang pertama ada penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik. Yang kedua ada investasi, yang ketiga inovasi, yang keempat penyempurnaan. Baik, selanjutnya ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli terkait konsep pertumbuhan ekonomi yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan pertumbuhan ekonomi. Pertama ada teori klasik A. Adam Smith. Sering disebut sebagai bapak ekonomi modern, Adam Smith dalam karyanya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan populasi dan akumulasi modal. Smith membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam 5 tahapan, yaitu pertama ada tahap perburuan, yaitu masyarakat berburu untuk memenuhi kebutuhan. Kedua ada tahap berternak, yaitu mulai memelihara hewan sebagai sumber pangan. Ketiga ada tahap bercocok tanam, memanfaatkan lahan untuk pertanian. Dan keempat ada tahap perdagangan, munculnya pertukaran barang yang lebih kompleks. Dan terakhir ada tahap perindustrian, di mana peralihan ke industri yang menghasilkan barang secara massal. Secara garis besar, menurut Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada sumber daya alam atau tanah, kedua ada jumlah penduduk atau tenaga kerja, dan terakhir ada stok modal atau barang modal. Ia juga menekankan pentingnya pasar yang kompetitif di mana banyak penjual dan pembeli serta produk yang bersifat homogen. Oke, baik. Selanjutnya ada menurut teori David Ricardo. Dalam teorinya, Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat akan mengakibatkan kelebihan tenaga kerja yang berujung pada penurunan upah. Konsep ini tercantum dalam bukunya The Principle of Political Economy and Taxation. Ia juga menekankan pentingnya keuntungan komparatif dalam perdagangan internasional, di mana negara harus fokus pada produksi yang mereka hasilkan lebih efisien. Kedua ada teori neoklasik, pertama ada teori Joseph Schumpeter. Teori ini menekankan pada peran inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Schumpeter percaya bahwa pengusaha yang melakukan inovasi baik dalam produk maupun proses merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia memperkenalkan konsep kreatif destruksi, di mana inovasi baru menggantikan yang lama, mendorong kemajuan ekonomi. Kemudian ada teori Robert M. Solow, yang dikenal dengan model pertumbuhan Solow, menyoroti pentingnya akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Menurut Solow, pertumbuhan jangka panjang tidak hanya bergantung pada investasi modal, tetapi juga pada kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas. Ia juga menunjukkan bahwa ada batasan pada pengembalian skala, di mana peningkatan investasi tidak selalu sebanding dengan peningkatan output. Baik, selanjutnya ada teori Harrod Domar. Teori ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh efisiensi dalam penggunaan modal. Menurut Harrod dan Domar, untuk mencapai pertumbuhan, suatu negara harus memastikan bahwa modal yang diinvestasikan digunakan secara efektif. Keduanya menekankan hubungan antara investasi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja. Jika investasi tidak memadai, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan sebaliknya. Ketiga ada teori historis. Ada teori Friedrich List. Teori ini menggarisbawahi pentingnya konteks sejarah dalam pertumbuhan ekonomi. Ia mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui beberapa tahapan, mulai dari masyarakat berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, hingga masa industri dan perdagangan yang berkaitan dengan perkembangan teknik produksi. B. Ada teknik Hildebrand. Teori ini membahas tahapan pertumbuhan berdasarkan cara pertukaran yang digunakan oleh masyarakat, yaitu dari sistem barter, penggunaan uang, hingga kredit. Yang C ada teori Carey-Bucher. Teori ini menyoroti perubahan dalam hubungan antara produsen dan konsumen yang berkembang dari rumah tangga tertutup ke masyarakat yang lebih kompleks dengan interaksi yang lebih luas. Selanjutnya ada zaman perekonomian tertutup.
Kegiatan manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, individu atau masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen. Zaman perekonomian tertutup ini ada terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman kerajinan dan pertukaran, yaitu kebutuhan semakin meningkat sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai keahlian. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa, namun pertukaran tersebut belum didasari profit motif. Kedua ada zaman kapitalis, yaitu kaum kapitalis sudah mulai menguasai organisasi perekonomian. Yang kelima ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth, beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi terdapat 5 tahapan. Di antaranya pertama, ada masyarakat tradisional, yaitu pada tahap ini kegiatan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, menggunakan alat-alat sederhana dan tidak ada pembagian kerja. Kedua ada masa pralepas landas, yaitu tahap ini berada pada tingkatan di mana masyarakat sudah mulai penerapan ilmu mengetahui modern ke dalam fungsi produksi baru. Ketiga ada lepas landas. Pada tahap ini diperlukan kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat, serta berbagai industri dapat berkembang cepat. Keempat ada dorongan menuju kedewasaan. Pada tahap ini investasi akan efektif dan tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional. Kelima ada konsumsi tinggi. Dalam hal ini berarti pendapatan real per kapita selalu meningkat sehingga sebagian masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang tinggi, sehingga kesempatan kerja penuh dengan pendapatan nasional tinggi. Pertanyaan dari kelompok 1, faktor apa yang menyebabkan negara berkembang belum berhasil mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang diharapkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara berkembang belum berhasil mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang diharapkan. Pertama, ada ketergantungan pada sumber daya alam. Masih banyak negara berkembang bergantung pada ekspor sumber daya alam, yang membuat ekonomi mereka rentan terhadap fluktuasi harga global. Kedua, ada infrastruktur yang kurang memadai, yaitu keterbatasan infrastruktur seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses ke pasar. Ketiga, ada kualitas pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengurangi produktivitas tenaga kerja dan kemampuan inovasi. Keempat, ada korupsi dan ketidakstabilan politik. Korupsi dan ketidakstabilan politik dapat menghambat investasi dan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Kelima, ada keterbatasan akses pembiayaan. Banyak usaha kecil dan menengah atau UKM tidak memiliki akses yang memadai ke pembiayaan, yang membatasi potensi pertumbuhan mereka. Baru yang keenam, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 7. Ada kurangnya inovasi dan teknologi, terbatasnya akses terhadap teknologi terbaru dan inovasi mengurangi daya saing industri. Lalu ada dampak perubahan iklim. Negara berkembang seringkali lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim yang dapat mengganggu sektor pertanian dan sumber daya alam. Terakhir ada keterbatasan pasar domestik. Ukuran pasar yang kecil dan kekurangan dalam permintaan domestik dapat menghambat pertumbuhan industri lokal. Faktor-faktor tersebut saling Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika pertumbuhan ekonomi tidak stabil? Jawabannya, stabilitas perekonomian suatu negara menjadi fokus bagi setiap negara. Hal ini dikarenakan apabila perekonomian suatu negara tidak stabil, maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Di dalam ekonomi makro yang membahas perekonomian secara keseluruhan, memiliki variabel-variabel yang saling mempengaruhi di dalam menjaga stabilitas perekonomian. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 11, permasalahan apa saja yang sering dialami negara berkembang sehingga mengganggu tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut? Jawaban saya, permasalahan yang dialami di negara berkembang yaitu standar hidup yang rendah, pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, tingkat produksi rendah, ekonomi yang sangat bergantung pada ekonomi eksternal,
tingkat pendidikan yang rendah. Sekian video Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.